Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembuatan kontur ya, atau create kontur, dan nanti juga kita akan bahas mengenai smooth kontur di software Surpak. Pada pertemuan lalu telah dibahas ya bagaimana pembuatan DTM dan klipnya. Untuk sekarang lanjutan dari materi tersebut adalah untuk membuat kontur ya, membuat kontur dan juga bagaimana cara mensmoothing kontur di Surpak. Nanti juga ada penggabungan ya, penggabungan string ya menjadi dua jenis untuk kontur mayor dan kontur minurnya ya. Uh, untuk yang pertama ini kita akan coba untuk create kontur. Ini data masukannya kalau masih STL ya, kita harus jadikan dulu DTM. Jadi STL jadi DTM itu langkah pertamanya. Ini data yang kemarin ada data str ya, ori.str, data string filenya. Ini harusnya kita breakline semua dulu sampai tidak ada yang crossover maupun tidak ada yang saling bersilangan dan tidak ada speknya kalau untuk DTM-nya. Nah, ini data yang sudah di breakline ya, artinya ini datanya sudah bersih, sudah tidak ada lagi yang saling tumpang tindih crossover ya. Nah, datanya hanya berupa titik seperti ini ya, datanya berupa titik-titik seperti ini yang sudah dibersihkan. Oke, ini nanti jadi untuk pembuatan DTM sudah tidak akan lagi ada crossover maupun spike-nya. Nah, data ini kita jadikan DTM dulu, data string file kita jadikan DTM ya. Ini sudah bersih, kita jadikan DTM. Pembuatan DTM-nya kemarin sudah ya, bisa menggunakan ini ataupun create DTM from string file, bisa juga create DTM from layer. Dalam hal ini kita pakai yang create DTM from string file saja. Lalu karena ini sudah dilakukan set as work directory, jadi ketika kita memilih directory kita langsung mengarah ke situ ya. Ini langsung kita pilih yang ori break yang sudah kita breakline semuanya. Lalu kita boleh di situ melakukan perform breakline test ya, dan kita tidak perlu pakai boundary karena kita tidak buat boundary di sini. Kita tinggal apply saja. Kita tunggu sampai DTM-nya jadi. Ini baru proses ya. Kalau sudah ada notepad seperti ini, lognya sudah keluar ya, ini dan tidak ada peringatan mengenai crossover, maka ini sudah bisa langsung dipakai DTM-nya. Ini ya hasilnya seperti ini. Kita keluarkan saja DTM-nya. Nah, hasilnya seperti ini DTM-nya. Bisa dilihat sudah speknya sudah minimal ya, dan tidak ada crossover tadi. Ini hasilnya. Oke, langsung saja kemudian kita jadikan kontur dengan klik surface, lalu di sini contouring. Ingat, di sini selain contouring juga banyak ya. Anda bisa menghitung volume yang mungkin nanti setelah ini kita akan bahas juga. Kemudian fold modeling, mesh tool, dan kemudian di sini juga bisa trap string, trap segment over DTM, nanti berguna ya ketika main design map. Kemudian di sini Anda juga bisa membuat cross section di sini ya, lead section dan lain-lain. Nah, dalam hal ini kita buat dulu contouring. Kita klik contouring, lalu kita klik bisa kontur DTM layer di yang di sini maupun kontur DTM file. Kita pakai kontur DTM file saja. Kemudian kita pilih lokasi ya, lokasi yang akan diekstrak DTM yang akan diekstrak konturnya. Dalam hal ini kita klik ori break.dtm. Kemudian field untuk konturnya kita pakai Z. Object ID dan resolusinya kita biarkan saja. Lalu sini sudah ada batasan minimum maksimum berapa. Kemudian di sini kita bisa definisikan kontur intervalnya di sini, kontur interval, dan ini ketinggian minimal dan maksimalnya juga sudah muncul di sini. Kemudian kita bisa jadikan kontur mayor dan juga kontur minor di sini ya. Ini untuk create index kontur file, ini bisa kita isi maupun tidak ya. Nah, di sini kita bisa
definisikan ya kontur intervalnya. Dalam hal ini misalkan kita 1 meter dulu, kemudian di sini kita isikan kontur minor ya, yang ini kontur minor, kemudian yang ini kontur mayor. Nah, indeksnya ini karena kita ingin mengeluarkan kontur mayornya maka harus kita isi. Nah, kita ingin per berapa? Kalau ini misalnya 1, kita isi di sini misalkan 5 gitu ya. Nah, isikan 5. Di sini kontur mayor, di sini kontur minor, di sini kontur mayornya. Kita interval konturnya isi 5 atau misalkan 10 ya, 10 aja, 10 misalkan. Kemudian kita tinggal apply di situ dan kita tunggu prosesnya. Jadi isiannya seperti ini saja ya. Jadi data masukannya DTM, lalu kita isikan kontur interval, kita definisikan kontur minor dan juga kontur mayornya, lalu berapa index value untuk kontur mayornya per berapa, dalam ini per 10. Ntar kita apply saja. Oke, di sini sudah muncul kontur mayor dan kontur minornya ya. Ini bisa kita tutup lalu kita buka saja hasilnya. Ini kontur minor. Anda bisa lihat di sini sangat rapat ya, sangat rapat dan stringnya bermacam-macam. Kemudian yang kontur mayornya ini dia hanya ada 2 jenis string saja ya, nomor stringnya hanya ada 2 saja ya. Jadi di sini kita nanti akan menjadikan ini menjadi 1 string saja, dan yang kontur minor juga 1 string saja. Kemudian kita jadikan kontur mayornya itu menjadi 1 nomor string saja. Kita bisa pakai edit string renumber range ya, 1 sampai 100 misalkan. Lalu kita jadikan nomor stringnya adalah nomor string 6. Oke, kita jadikan jadi string 6 ya. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa kita save ya. Misalkan di sini jadi kontur mayor st6 gitu ya, string 6. Apply. Nah, ini tadi ya sudah bisa selesai. Kemudian selanjutnya kita ubah ya yang kontur minornya ini menjadi 1 nomor string saja, yaitu string nomor 1 misalkan. Kita masih sama pakai tadi ya, edit string renumber range. Kemudian kita isikan di sini 1 gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Ini kita save as juga boleh ya. Jadi kontur minor st6. Kita apply. Nah, 2 file ini kita gabungkan. Ingat menggabungkan layer dulu, kita klik Ctrl ya. Jadi seperti ini, kita klik Ctrl, kita klik lalu drag file pertama, lalu kita klik kontur minor, kemudian kita pencet Ctrl dan kemudian kita drag ke layar. Nah, filenya akan tergabung, tandai dengan di sini ya main graphic layernya yang diedit. Kemudian ini sudah tergabung jadi 1 file saja ya, jadi 1 file saja. Kemudian kita save ya menjadi kontur gabung misalkan gitu ya, tergabung 1 gitu ya. Kita save lagi, lalu ini adalah hasilnya kontur gabung 1. Oke, selanjutnya untuk kontur smoothingnya ini juga cukup mudah ya. Jadi di sini nanti kita akan pakai menu surface, lalu nanti kita pakai contouring, lalu di sini nah ini ya, kita bisa pakai 2 jenis layer, smooth string in layer maupun smooth string file.
Oke, kita bisa pakai data tadi ya, bisa kita untuk lebih jelas kita bisa pakai contoh misalkan data kontur mayor ya. Kemudian kita klik ini, lalu kita smooth string in layer, ini juga bisa. Nah, kita bisa pilih spline maupun interpolation. Kita pilih spline dulu, lalu disitu kita isikan misalkan number length of segmentnya, misalkan kita isi 3 gitu ya, kalau satu masih yang asli gitu ya. Oke, kita coba apply ya, agak sedikit ada perubahan ya di situ ya. Kita coba lagi prosesnya, misalkan di sini kita smoothkan lagi, akan menjadi 5 gitu ya. Kita apply. Nah, misalkan di sini kita save as ya untuk membandingkan aja. Kita jadikan sini smooth gitu ya. Kita save lagi, lalu kita bisa bandingkan dengan kontur mayor yang awal. Ini ya, di beberapa bagian di sini contohnya ini sudah di smoothing. Nah, ini berarti artinya smoothingnya sudah selesai ya. Artinya ini dia sudah dilaksanakan smoothing. Anda bisa pilih tadi spline maupun interpolation. Nah, ini berarti sudah ya. Ini sudah di smoothingkan. Jadi misalkan untuk digabung Anda bisa pakai, nah ini yang kita lihat nanti kalau digabungkan apakah memotong atau tidak, Anda bisa evaluasi nanti. Oke, sekian ya untuk create contour dan juga smooth contour ya. Terima kasih.